Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan tausiah kita pada siang hari ini, kita akan melanjutkan pesan Nabi kepada Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Ada 5 pesan Nabi itu yang Nabi mengatakan, siapa yang bersedia menerima pesan-pesanku ini lalu ia mengamalkannya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain untuk diamalkan. Lalu Abu Hurairah menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Lalu Nabi memegang tangan Abu Hurairah, kemudian menyampaikan 5 amanat, 5 pesan kepada Abu Hurairah. Kelima pesan itu adalah: pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Hendaklah engkau jauhi segala yang dilarang, agar engkau menjadi hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka takun aghanan nas. Terimalah dengan senang hati dan ridho apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu, agar engkau menjadi orang yang kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mukminan. Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, jiranmu, teman-temanmu, supaya engkau menjadi mukmin yang sejati. Wa akhib balin nas kama tuhibbu li nafsika takun musliman. Yang keempat, hendaklah engkau menyayangi orang lain sebagaimana juga engkau senang disayangi oleh orang lain, agar engkau menjadi muslim yang sempurna. Dan yang kelima, bala tuksirit dohika fa inna kasratat dohki tumitul qalba. Janganlah engkau banyak tertawa, bersenda gurau dalam hidup ini, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Jadi ada 5. Pada bulan yang lalu kita telah menjelaskan yang pertama, ittaqil maharim takun aqbadan nas. Hendaklah engkau jauhi segala yang dilarang, segala yang diharamkan, agar engkau menjadi orang yang benar-benar beribadah. Artinya, ketika seseorang itu benar-benar beribadah, ia mentaati perintah Allah. Maka orang yang mentaati perintah Allah melalui ibadah tadi, sejatinya seharusnya ia meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi tidak terjadi ia beribadah tapi ia juga melakukan larangan-larangan Allah. Sekarang adalah ridholah engkau terhadap ketetapan Allah, agar engkau menjadi manusia yang kaya. Ridho terhadap ketetapan Allah termasuk salah satu wujud daripada keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah Maha Tahu yang gaib, dan yang tersembunyi. Allah Maha Tahu apa yang baik bagi hambanya dan sebaliknya, sehingga kebaikan yang sejati itu adalah al-khairu ma qaddarahullah. Kebaikan itu adalah apa yang telah ditetapkan Allah kepada seseorang. Dengan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya, kemudian Allah juga
Maha tahu tentang kondisi setiap hamba itu, maka setelah seorang hamba berusaha menjalani kehidupan ini dengan kemampuan yang ada padanya, dengan potensi yang ada pada dirinya, maka apapun yang ditetapkan Allah terhadapnya, ia hendaknya ridho. Nah, sering terjadi ketika seseorang tidak ridho terhadap ketetapan Allah tersebut, maka ia menempuh jalan yang tidak diridho oleh Allah. Maka ketika orang tidak ridho, di sanalah terjadi penyimpangan hukum, terjadi penyimpangan dengan menghalalkan segala cara, semua jalan dilalui, tidak peduli apakah itu baik atau buruk, apakah itu sah atau batal, apakah itu halal atau haram, akan membuat orang menempuh jalan-jalan seperti itu. Sehingga terjadilah berbagai macam perilaku, perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 78 ini mengisahkan seseorang namanya Saklabah yang akhirnya menjadi orang munafik, dan terhadap atas perbuatan perilakunya itu turun ayat. Semula dia orang yang baik. Semula dia orang yang baik. Bersama Nabi, bersama para sahabat-sahabat. Tapi kehidupannya dari segi keduniaan, ia termasuk orang yang disempitkan rezeki oleh Allah. Artinya tidak termasuk orang kaya. Lalu ia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah memberikan kekayaan yang banyak kepadaku. Lalu Nabi mengatakan, tidakkah engkau sadar bahwa sedikit harta yang diberikan Allah kepadamu, tetapi mampu engkau mensyukurinya, engkau bisa beribadah dengan baik, itu lebih baik bagimu dibandingkan Allah memberikan harta yang banyak tapi melalaikanmu. Mendapat nasihat seperti itu, Saklabah diam. Tapi kali itu datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah aku. Kata Nabi, tidakkah engkau ridho, tidakkah engkau senang melihat kehidupan para nabi? Saya, kata Nabi, seandainya saya menginginkan bukit Uhud itu menjadi emas, saya minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan itu. Tapi saya tidak meminta itu. Kali ketiga dia datang lagi, ya Rasulullah, doakanlah aku agar diberikan kekayaan. Lalu dia berjanji-janji, kalau Allah memberikan kekayaan kepadaku, memberikan harta kepadaku, aku akan bersedekah, aku akan membantu orang-orang yang butuh bantuan, aku akan bantu fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain sebagainya. Pak as-saddaqo, aku akan bersedekah, aku akan mengeluarkan dari harta itu. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi bertambah saleh lagi. Tapi ternyata kaum muslimin sekalian, setelah Allah memberikan kekayaan yang banyak kepadanya melalui peternakan kambing, ia lupa semua itu. Zakat tak dibayar, tidak perlu dia orang lain, dia sibuk dengan kekayaannya dan semakin jauh daripada kebenaran. Maka kaum muslimin sekalian, orang kaya itu tidak diukur dari harta, sebanyak apa harta yang ada padanya. Orang kaya adalah orang yang tidak banyak kebutuhannya. Orang miskin orang yang banyak kebutuhannya meskipun dia kaya. Karena itu yang paling kaya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak membutuhkan apapun daripada
makhluknya. Jadi kekayaan tidak diukur dari banyaknya harta, tapi kekayaan diukur daripada bagaimana keridaan seseorang ketika Allah telah menetapkan baginya di atas usaha-usaha yang telah lakukannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ridho terhadap ketetapan Allah kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.